Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan sejati dalam ketaatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang mengira puncak keberhasilan adalah saat mereka berhasil menutup hari dengan keuntungan materi yang besar. Namun bagi seorang mukmin, keberhasilan sejati dimulai saat ia berhasil membuka mata dan meletakkan keningnya di atas sajadah di waktu sholat subuh. Mengapa sholat subuh? Mengapa Allah memilih waktu di mana antum sedang hebat-hebatnya dan selimut terasa begitu berat? Jawabannya ada dalam firman Allah yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quraisy Al-Isra ayat 7. Bayangkan ketika sebagian besar penduduk bumi terlelap, Anda berdiri di hadapan Sang Pencipta dengan disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang yang sedang berganti tugas. Nama Anda disebut-sebut di langit karena ketaatan Anda menembus dinginnya pagi. Rasulullah SAW memberikan sebuah janji yang luar biasa bagi mereka yang menjaga sholat subuhnya. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bekerja di perusahaan besar dengan jaminan asuransi mungkin membuat kita merasa aman. Namun apa bandingnya dengan jaminan langsung dari Allah Azza wa Jalla? Orang yang memulai harinya dengan subuh berjamaah, maka sepanjang hari itu ia berada dalam perlindungan dan pengawasan khusus dari Allah. Segala urusannya dimudahkan dan hatinya diberikan ketenangan. Hadirin sekalian, sholat subuh adalah barometer keimanan. Rasulullah menyebutkan bahwa sholat yang paling berat bagi orang yang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Mengapa? Karena kedua waktu itu menuntut pengorbanan hawa nafsu. Jika kita mampu menaklukkan selimut dan bantal demi memenuhi panggilan as-sholatu khairun minan naum, sholat lebih baik daripada tidur, itu adalah bukti bahwa di dalam hati kita Allah jauh lebih besar daripada kenyamanan dunia. Jangan lupa, sebelum sholat subuh ada 2 rakaat sunnah fajar. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Jika 2 rakaat sunnah saja sudah melampaui nilai seluruh kekayaan di bumi, lantas bagaimana dengan pahala sholat fardunya? Inilah investasi langit yang tidak akan pernah mengalami inflasi atau kerugian. Sedikit cerita para hadirin sekalian. Seperti rata-rata anak SD dulu, saya tentu sama dengan kebanyakan anak-anak lainnya. Kadang sulit sekali bagi saya untuk bangun sholat subuh. Sampai tiap pagi di saat azan subuh terdengar di telinga saya suara bisikan sama-sama, bahkan sampai 3 kali. Suara tersebut berbunyi, as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Saya pun terbangun. Tiba-tiba sudah ada ayah saya di depan hadapan saya. Dia mengajak saya bangun untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Betapa kagetnya saya dulu. Ternyata banyak juga orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Ada berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja, orang tua, dan lansia. Pernah juga dulu saat saya pulang kampung, ke kampung ayah saya di Padang. Karena rumah nenek dekat sekali dengan masjid, tentunya ayah saya dan keluarga-keluarga yang lain merasa memiliki kewajiban untuk sholat subuh berjamaah ataupun sholat lainnya. Pernah suatu saat saya berdebat dengan ayah saya kalau saya tidak ingin sholat subuh dengan alasan ngantuk, capek, malas. Akhirnya pun ayah saya memaksa saya untuk tetap sholat subuh. Dan sekarang saya pun terasa mungkin hal itu adalah hal yang baik untuk saya di masa sekarang. Pernah dulu ketika saya sholat di masjid di kampung saya, ada seorang anak mungkin SD ataupun TK. Saat ia sholat terjatuh ke depan. Saya kebetulan anak itu berdiri di samping saya. Saya pun kaget, kok dia tiba-tiba terjatuh. Selesai sholat, saya menanyakan ayah saya, kenapa kok bisa terjatuh itu? Ternyata anak tersebut tetap memaksakan sholat subuh walaupun dia mengantuk. Semenjak saat itu saya merasa malu jika saya tidak sholat subuh berjamaah ataupun sholat lainnya secara berjamaah. Masa saya bisa kalah dengan anak TK ataupun anak SD yang tetap memaksakan sholatnya di masjid, sedangkan saya masa hanya sholat di rumah dan tidak melawan rasa ngantuk, malas itu. Sampai ayah saya pernah bilang kepada saya, "Pak, aku nggak mau sholat subuh di masjid, aku sholat di rumah aja." Lalu orang tua saya bilang, "Kamu cewek atau cowok?" Terus tanya lagi, "Kamu mau jadi anak soleh atau soleha?" Kalau kamu mau jadi anak soleh, jadi masjid, kamu cowok, bukan malah sholat di rumah, soleha. Sejak itu pun saya akhirnya tetap konsisten, berusaha konsisten, walaupun terkadang sekarang masih suka tinggal di berjamaah.
tapi tetap sholat saya jalankan. Sejak itu pun saya malu jika saya memiliki alasan malas, capek, ataupun sedang sibuk melakukan kerjaan lainnya. Saya tetap menyempatkan waktu untuk sholat berjamaah. Mungkin sekian saja cerita dan pengalaman saya untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.